We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Dedi Wahyu Hernanda, Magister Administrasi Publik, seorang founder Bolangers Banyuwangi. Ya, betul. Oke, sebelumnya saya tanya Mas, beberapa kali Mas Dedi mengatakan Ibu Osing, ayah apa? Deles. Deles, apa itu Mas? Jadi itu Osing itu sebenarnya ibu orang Osing, bapak Deles. Jadi ibu bapak orang Osing Deles gitu, orang Banyuwangi asli. Oh, oke. Saya pikir Deles itu ada campuran lain. Enggak, Deles itu asli, kalau bahasa Osingnya asli. Oke. Nah, berarti Anda masih orang Osing ini, Mas? Iya, betul. Asli Osing. Asli Osing. Nah, Mas, apa itu Bolangers Banyuwangi, Mas? Bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, Bolangers Banyuwangi itu dulunya adalah wadah untuk anak-anak muda, khususnya yang punya bakat, minat concern ke pariwisata. Jadi dulu itu kita buat itu sekitar tahun 2012, kita deklarasikan di Puncak Ijen tanggal 25 Desember 2012. Kita deklarasikan ada teman-teman saya dulu alumni SMA yang punya hobi yang sama, traveling, yang punya concern yang sama terhadap kelestarian lingkungan. Jadi dari situ kita bentuk. Di sisi lain kita tahu kalau ada di stasiun TV ada acara Sibolang. Jadi dari karakter Sibolang itulah saya berusaha membuat komunitas ini yang di mana wadahnya di dalamnya itu anak-anak yang bangga akan potensi daerahnya, tidak hanya pariwisata sebenarnya. Karena pariwisata kan luas, tidak hanya pariwisata alam, ada budaya, ada adat istiadat, dan lain sebagainya, termasuk kuliner. Gitu ceritanya. Nah, apa kegiatan Bolangers Banyuwangi selain di Instagram, Mas? Selain di online? Jadi, selain di online tourism marketing, awalnya sebelum teman-teman itu berumah tangga, sebelum berumah tangga itu masih kompak, Mas. Jadi ada kegiatan offline. Kegiatan offline itu kita bagaimana memunculkan, mengenalkan potensi yang ada di Banyuwangi yang sebelumnya belum terekspos menjadi terekspos. Contoh dulu yang kita temukan tahun 2012 itu ada namanya Teluk Hijau atau Green Bay. Jadi dulu orang sekitar sini tidak ada yang kenal Teluk Hijau. Ketika kita explore bagaimana memanfaatkan sosial media untuk memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan potensi-potensi daerah, akhirnya mulai dikunjungi masyarakat itu. Dulu nggak kenal apa itu Teluk Hijau, apa itu, malah orang luar daerah yang tahu. Jadi berangkat dari situ juga, dari pengalaman offline kita mulai menggali tidak hanya kegiatan explore untuk potensi, tapi juga kita bagaimana menjadi pendamping desa dari teman-teman desa untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki dulu itu. Jadi misalnya ada desa
Misalnya saya ambil contoh Kampung Kopi Gombeng Sari. Dulunya orang sana hidup sebagai petani kopi, tidak terintegrasi dengan pariwisata. Ketika kita coba masuk pelan-pelan bersama dengan beberapa komunitas lain, NGO dan juga teman-teman dari agentur travel, bagaimana mengemas Gombeng Sari yang awalnya hutan kopi belantara, kebun kopi belantara, menjadi suatu daya tarik yang diintegrasikan dengan konsep pariwisata. Dari situ mulai muncul ada wisata edukasi peternakan kopi Etawa, terus ada edukasi kopi mulai dari petik sampai sangrai sampai meminum kopi-kopi lokal, dan juga berburu luwak. Jadi di sana itu ada juga kopi luwak yang luwaknya luwak liar, bukan luwak penangkaran. Jadi sensasi itulah yang muncul sehingga bisa membantu menyadarkan masyarakat akan potensinya. Karena dulu Gombeng Sari sebelum pariwisata masuk di sana, kopinya itu dikirim keluar Banyuwangi, di branding. Contoh dikirim ke daerah Malang. Di situ ada kafe yang menampung dari masyarakat Gombeng Sari. Jadi harganya dulu rentang harga 1 kilo green bean itu 17.000 sampai 20.000. Ketika kita mendampingi, menyadarkan sampai bagaimana mengemas menjadi suatu paket wisata, ketika dipakai, dikemas itu bisa harganya 1/4 aja sekarang 40.000 di sini. Jadi itulah hal-hal yang offline yang kita lakukan. Di sisi lain kita sempat pada tahun 2015 atau 16 kita mengisi seminar di Bandung untuk bagaimana merubah mindsetnya masyarakat untuk sadar wisata kayak gitu. Mas, saya ingat tahun 2006 itu saya naik ke Ijen dan hanya orang Perancis yang tahu Ijen, Mas. Orang lokal katanya nggak tahu Ijen. Apa benar itu ya? Iya, betul. Jadi kita itu Banyuwangi dulu emang gitu, Mas. Jadi saya lahir mulai dulu di Banyuwangi, tapi mana Blue Fire itu nggak tahu kita, malah orang-orang luar negeri yang tahu ada fenomena unik yang hanya satu-satunya di dunia, fenomena api biru. Gak ada orang yang tahu sebelum sadar wisata. Tidak hanya Ijen, Pulau Merah itu sebenarnya mulai dulu ada tambang emas itu, tapi kan nggak tahu karena belum ada peran di sini media, belum ada media yang, karena cepet banget pengaruh sosial media, apalagi anak-anak muda, ada hal-hal yang unik, Instagramable langsung sudah viral. Oke, Mas, bisa ceritakan sedikit tentang upacara adat Barong Ider Bumi, Mas? Sebentar, saya... Oke. Ya, bisa ceritakan sedikit tentang ini, Mas. Adat Barong Ider Bumi. Monggo. Ya, jadi di Banyuwangi kebanyakan memiliki potensi wisata adat tradisi. Nah, salah satunya yang dilaksanakan di Banyuwangi, khususnya di Desa Kemiren. Nah, Desa Kemiren ini adalah salah satu desa adat yang dimiliki Banyuwangi. Nah, Barong Ider Bumi ini merupakan ritual dari masyarakat Osing Desa Kemiren sebagai rasa syukur dan sebagai tolak balak untuk masyarakat yang ada di Kemiren. Jadi itu dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri yang kedua, 2 Syawal tepatnya. Nah, prosesi ritual ini diawali dengan selamatan. Kalau di sini bahasa Osingnya selamatan atau kenduren gitu, Mas. Ya, selamatan. Di sini juga selamatan. Ya, ada selamatannya di pinggir jalan. Barong itu diarak keliling desa, khususnya di perempatan sampai
dulu di bekasnya leluhur-leluhurnya di situ itu berhenti sampai perbatasan desa. Nah, tujuannya keempat penjuru ini filosofinya adalah kalau dari segi filosofi empat penjuru ini kan biar orang Kemiren itu selamat ketika dalam jalan ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ke semua arah ke penjuru dan diberikan kemudahan, kelancaran usahanya, dihindarkan dari mara bahaya dan bala kayak gitu sih kepercayaannya orang sini, orang Osing. Nah, Mas, tadi Anda mengatakan pergi ke mengunjungi bekas-bekas leluhur, tempat-tempat bekas leluhur. Itu tempat apa, Mas? Jadi juga sebelum acara itu kan barongnya itu ada tiga barong ya Mas jenisnya. Jadi ada barong tuwek kalau tua, barong yang tua, barong lancing atau sedang sama barong kecil. Nah itu sebelum acara itu biasanya ada prosesi dulu di makam leluhur Buyut Cili itu. Buyut Cili itu yang dipercaya sebagai Bauroksonyo Kemiren yang babat alasnya desa Kemiren itu. Ada tempat-tempat ya kayak di petilasannya Buyut, ada di perbatasan, ada di sawahnya kayak gitu. Nah, Mas, apakah barong ini juga, di desa lain juga mempunyai barong-barong yang versi berbeda, Mas? Apa hanya di Kemiren saja? Jadi memang beda, ada banyak jenis barong yang ada di Banyuwangi. Dari segi bentuk itu beda antara barong Kemiren dengan barong yang lain. Dan itu mengandung filosofi yang dalam, Mas, dari tiap bentuknya itu. Bentuk barongnya itu bisa ditampilkan lagi yang itu tadi. Oke. Dari yang gambarnya barong. Jadi di dalam barong Kemiren itu beda dengan barong lainnya. Di desa lain ada barong, tapi bentuknya tidak sama dengan ini. Ada yang alkulturasi dengan budaya Bali, ada juga yang yang kayak macan-macanan itu beda. Kalau dengan Kemiren ada 5 warna, Mas. Jadi 5 warna dasar ini ada simbolnya sendiri. Jadi kalau merah di matanya merah. Merah ini diidentikan juga dikaitkan kalau orang Osing ada tumpeng 5 warna yang kecil itu sedulur papat kali mau pancer. Ada dikaitkan dengan itu. Ada warna merah. Merah ini di matanya barong yang melotot itu simbol atau maknanya amarah. Di dalam diri manusia itu selalu ada amarah kayak gitu. Terus di warna mahkotanya ada putih. Mahkota itu simbol, mahkota yang atas itu adalah simbol kewibawaan, simbol pangkat kayak gitu. Terus ada kuning. Kuning ini terkait juga sama sayap. Sayapnya kan warna kuning itu. Ya. Ada samping kanan dan samping kiri, ini menghubungkan juga hubungan antara manusia, hablum minanas kalau bahasa aduya. Jadi samping kiri samping kanan itu menghubungkan antara sesama manusia. Terus kalau hitam kan ada hitam juga, mulutnya kan gitu nafsu alwamama, serakah kayak gitu kan, barongan kayak gitu, mangap bahasanya mangap. mulutnya terbuka. Ya, mengangah kayak gitu, itu simbol alwamama, jadi kayak serakah gitu loh Mas. Jadi kalau yang hijau tengah ini sebagai kedamaian kayak gitu. Oke, berarti tapi ada berapa jenis barong, Mas? Sebenarnya barongnya itu cuma barong satu ya, barong Osing Banyuwangi itu, cuma dari bentuk-bentuknya itu beda, cuma tiap daerah itu ada khasnya sendiri, ada yang membedakan sendiri. Contoh di mahkotanya itu, di mahkota yang di belakang tadi itu kan juga ada keling atau garuda yang menghadap ke belakang itu. Iya. Yang itu kan
ada garudanya juga yang menghadap ke belakang. Itu simbol kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup itu kita harus bisa belajar dari sebuah masa lalu. Jadi kita sudah pernah merasakan pedesnya cabai, manisnya gula, asinnya garam kayak gitu. Dari simbol-simbol itulah masyarakat Osing tumbuh kearifan lokal, sebuah kepercayaan yang dimana menghargai budaya leluhurnya kayak gitu. Dan ini setiap tahun ya Mas ya? Ya rutin setiap tahun. Jadi Barong Ider Bumi itu dulu itu memang sudah ada Barong Ider Bumi, namun ketika kebijakannya Pak Bupati diangkat menjadi salah satu atraksi di dalam Banyuwangi Festival, itu sekarang beda konsep. Yang dulunya hanya ditonton orang Kemiren, tapi sekarang antusiasme masyarakat itu banyak yang menonton setelah menjadi sebuah agenda Banyuwangi Festival kayak gitu. Terus di era pandemi ini juga kita tetap menjalankan ritual, jadi kita kembalikan ke masa lalu. Kita tidak bisa mengundang masa dari luar desa Kemiren, jadi upacara adat itu hanya yowis khusus untuk Kemiren. Sebelumnya itu hanya dibuka untuk umum masyarakat Banyuwangi dan luar kota, wisatawan luar kota. Tapi untuk masa pandemi ini mulai tahun kemarin, upacara adat ini dilakukan secara tertutup untuk warga desa Kemiren kayak gitu. Mas, Banyuwangi Festival itu bulan apa Mas? Saya sering mendengar itu, tapi saya nggak tahu bulan apa. Kalau Banyuwangi Festival itu sepanjang setahun penuh. Tiap minggu itu ada bahkan. Jadi terakhir kalau bulan Ramadan kemarin, waktu pembukaan festival Ramadan itu ada festival pasar Ramadan kayak gitu. Jadi tematik Mas, temanya menyesuaikan. Misalnya kalau adat ya kita sesuaikan dengan jadwal adat. Kalau event-event yang culture, yang sport tourism ataupun yang lain, ya kita sesuaikan jadwalnya juga. Sepanjang tahun penuh. Sudah hampir 10 tahun ini Banyuwangi Festival. Wow, luar biasa ya. Sudah terjadwal, bisa di-download di aplikasinya Banyuwangi Tourism. Di situ sudah bisa lihat jadwalnya festival. Oke, Mas, yang mau saya tanyakan lagi, di dalam upacara adat itu, upacara adat Barong Ider Bumi itu apakah ada ritual-ritual leluhur, Mas? Agama lokal atau bagaimana? Ya, jadi kalau bicara ritual tidak hanya ketika mau Barong Ider Bumi, di masyarakat Osing Kemiren itu percaya mau hajatan, mau kawinan, mau hitanan, mau apapun, mau nyalek, mau nyalon kades, harus ada ritual dulu, harus minta izin atau restu kepada leluhur situ, boyo cilik itu. Ya biasanya selamatannya pecel petek itu, tumpeng pecel petek. Oke. Wow. Dan itu masih ada sampai sekarang, Mas ya? Masih. Jadi tumpeng pecel petek juga tahun 2016 atau 18 itu diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Kemendikbud, dari adatnya masyarakat Kemiren. Terus ada namanya di situ adat juga pada bulan Muharram. Kalau Suro itu ada tumpeng sewu. Loh Mas, Anda kenal sama Mbak Wiwin Indiarti, Mas? Kenal. Oke. Kebetulan kemarin baru Senin Selasa saya baru sama Bu Wiwin untuk menjadi tim asesor dari penilaian desa wisata. Oke. Berarti ini penggiat dan pejuang suku Osing ini. Insya Allah. Oke, Mas, bisa ceritakan sedikit tentang upacara adat Sebelang Oleh Sari, Mas?
Jadi Sebelang Oleh Sari ini Ini ya Mas ya, ini ya. betul, ada saya yang waktu menari itu juga sama Sebelang. Oh, saya nggak ambil itu. Ya, jadi di upacara adat Oleh Sari itu sebenarnya desanya berdekatan dengan desa Kemiren. Karakternya sama. Nah ini Sebelang Oleh Sari ini dilaksanakan setelah hari raya juga, hari raya Idul Fitri. Mulainya kapan? Tergantung hari rayanya. Misalnya kalau besok ini hari rayanya hari Rabu, berarti Sebelang Oleh Sari dimulai malam Jumatnya. Malam Jumat. Oke. Malam Jumat hari raya itu. Tapi kalau hari rayanya misalnya hari Jumat atau Sabtu, itu Sebelang Oleh Sari ini dilaksanakan malam Seninnya, harus gitu. Antara malam Senin atau malam Senin setelah hari raya. Jadi kalau yang membeda di Banyuwangi sendiri, Sebelang itu ada dua, Mas. Ada Sebelang Oleh Sari, kalau yang hijau ini Sebelang Oleh Sari, yang kedua Sebelang Bakungan. Sebelang Oleh Sari ini yang menarikan itu masih gadis, masih anak-anak. Ya, kalau yang Sebelang Bakungan itu sudah menpos. Beda pelaksanaan juga. Kalau Sebelang Bakungan itu yang menari tua, menpos, itu dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha. Kalau yang Oleh Sari ini 7 hari berturut-turut. Kalau yang Sebelang Bakungan itu selama 1 hari. Nah, dari sini Sebelang, kalau dari arti kata, banyak pakar budayawan Banyuwangi yang mengartikan Sebelang, sebeli hilang, ibaratnya gitu. Sialnya hilang, artinya kayak gitu. Banyak pengertian dari budayawan yang dari sudut pandang berbeda lah. Tapi intinya Sebelang itu upacara adat bersih desa masyarakat Oleh Sari dan Bakungan, kayak gitu aja. Nah, Mas, penarinya ini hanya 1 atau 7 penari atau bagaimana, Mas? Kalau yang Sebelang Bakungan ini keturunan, Mas. Jadi ini Sebelang Oleh Sari kan? Nah, penarinya 1 menari selama 7 hari berturut-turut itu dalam keadaan tidak sadar. Oke. Jadi Sebelang ini kalau di Jawa Barat namanya sintren. Ya, sintren. Kalau di Bali ada namanya tari sangyang. Nah, jadi Sebelang ini menari waktu hari pertama itu prosesinya gini, habis diarak, memasuki area, pertandanya sudah kesurupan atau trans, itu kan megang tempe, Mas. Jadi ketika tempenya sama gending-gending yang dilantunkan itu udah jatuh, berarti dia sudah kemasukan leluhurnya. Dan itu pun penarinya ini dipilih berdasarkan mimpi dari ketua adat, terus menunjuk anak gadis keturunan yang ada terahnya dari penari sebelumnya. Oh, aku mau ini. Nah, saat ini pun mulai 2 hari yang lalu itu masyarakat adat Oleh Sari, masyarakat desa Oleh Sari itu sudah mempersiapkan, karena sudah ada yang dirasuki, sudah ada yang kejiman, ada yang kesurupan, untuk segera diadakan Sebelang itu, dipersiapkan mulai dari sesajenya, ubo rampenya, dan juga yang lain-lain. Nah, Mas, ini dia kemasukan trans selama 7 hari, tidur nggak, Mas, kalau malam? Jadi ya waktu kesurupannya itu, waktu dipentaskannya itu, waktu ditarikan gending-gendingnya itu, kalau nggak salah 28, kalau nggak 28 apa berapa, 28 gending yang dinyanyikan itu mulai setelah habis sholat asar
sampai surup Mas, sampai surup itu apa bahasa sampai matahari terbenam. Sore ya, sore. Ya, sampai surup. Kalau orang Osing ngomongnya surup waktu Oke. maghrib itu samar mulu kayak gitu. Baru disadarkan lagi, besoknya gitu lagi. Sampai 7 hari. Nah, yang unik dari tradisi ini kan di hari sebelum acara Ider Bumi juga keliling kampung. Jadi sebelang itu juga dikelilingkan kampung. Ketika di situ ada tempat misalnya penari sebelang terdahulu, dia berhenti menari di situ. Di perempatan dia berhenti menari di situ. Ada titik-titik yang memang diberhentikan oleh di sebelang, termasuk nanti di area makamnya petilasan leluhur di situ. Kayak gitu. Mas, setiap tahun penarinya ganti atau sama, Mas? Kalau yang 2 tahun ke belakang ini sama. Nggak tahu tahun ini belum, karena sudah ada kesurupan itu sebenarnya nanti malam ada rapat sebelang itu baru. Penentuannya, penarinya, terus anunya dan lain-lain. Oh, nah berarti keluarga penari ini hanya satu keluarga besar gitu ya, Mas ya? Ya, kemungkinan misalnya dari penari sebelang si A, si Mbak ini punya anak 3, itu entah masuk ke cucunya yang nomor berapa kayak gitu, Mas. Terus di sisi lain juga ada beda juga leluhur, ada Mbak ini. Pokoknya masih ada garis keturunan dengan penari sebelang sebelumnya. Entah itu dari marga A, marga B, marga C, tergantung petunjuk yang waktu mimpi itu. Oh, mohon maaf, apakah ada persaingan antara keluarga yang berbeda-beda itu, Mas? Tidak ada. Jadi sudah menjadi konsekuensi siapapun yang tahun ini ditunjuk, ya wes harus legowo dan harus ikhlas untuk menyerahkan anaknya itu sebagai penari sebelang, menjadikan anaknya sebagai penari sebelang, itu sudah biasa di sini. Wow. Tidak ada persaingan. Menarik sekali ini, Mas. Nah, yang menarik sebenarnya ada sih, kayak waktu foto saya yang saya upload, saya menari dengan sebelang, ada videonya. Saya buka Instagram ya. Iya. Ya. Ada videonya waktu saya menari sebelang. Jadi yang waktu sebelang menarikan dengan gending-gending itu, yang terkena lempar sampur harus menari dengan sebelang. Harus menari dengan sebelang, dan itu tidak boleh menolak, harus naik ke panggung. Kalau sebelang itu kan menari terus melempar sampur itu atau selendang kayak gini, dilempar, ketika kena penonton itu harus ikut nari. Yang unik di situ, kalau sebelangnya nggak serak atau nggak cocok dengan yang diajak nari, entah itu dari karakter orangnya atau dari apa, ya udah ketika habis kena maju langsung turun, disuruh turun. Tapi kalau sebelangnya suka sampai nggak mau diberhentikan dengan penonton yang diajak menari itu. Wow. Bisa berapa lama itu, Mas? Ya tergantung sebelangnya minta berhentinya berapa, biasanya sampai 1 gending, sampai 2 gending, bahkan gitu. Dan itu kalau kalau kita berhenti duluan, sebelangnya malah nggak mau, marah, tambah pernah kan dulu itu nggak ada yang mau, dan sempat sempat tersendat upacara adatnya kayak gitu. Akhirnya semua sekarang penonton yang wajib harus ikut ke atas yang kena sampur. Mas, gendengnya ini apakah gamelan atau alat musik apa sebetulnya ini? Mirip ke Bali atau mirip ke Jawa? Enggak, ada alat osing sendiri dari suku Osing, itu memang tabuhannya gandrung itu. Ada sendiri. Oke. Ada sendiri, beda sama Bali sama Giro Jawaan itu beda. Oke, saya belum pernah lihat itu, lain kali harus ke Banyuwangi ini. Siap, mungkin nanti pas
hari setelah hari raya, tapi nggak boleh mudik. Oke, sebentar. Ketika melihat sunset, ada satu pertanyaan yang terlintas. Apakah besok saya masih bisa menikmati indahnya Banyuwangi, kata Anda? Seberapa indah Banyuwangi yang bisa Anda jelaskan dalam sebuah kalimat, Mas? Silakan. Jadi Banyuwangi itu memang kalau ibarat, karena saya sudah menjadi bagian dari pecinta pariwisata dan keliling, saya tidak bisa mengungkapkan, saking indahnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan ya mungkin sesuai dengan tagline-nya aja, sesuai dengan brandingnya, The Sunrise of Java sama Majestic Banyuwangi. Majestic itu apa? Kemegahan, ya seperti itulah untuk Banyuwangi. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih sebenarnya. Kalau bicara keindahan, kita mau cari gunung ada, cari gunung di barat, gunung utara, selatan, ada potensi yang luar biasa dari pesona Taman Nasional Baluran, Alas Purwo, sama Meru Betiri dengan karakter landscape yang berbeda-beda. Timur laut, terus tengah sawah, dan ada danau, dan itu lengkap banget. Dan saya bersyukur bisa hidup di Banyuwangi. Dan ini ya mungkin di daerah lain kan belum tentu selengkap Banyuwangi kayak begitu. Dari situlah saya pengen apa yang bisa muncul dari situ, apa sih yang bisa saya berikan untuk Banyuwangi. Banyuwangi, saya sudah berterima kasih yang luar biasa kepada Tuhan karena menciptakan alam yang luar biasa. Mau cari apa, lengkap di sini. Buah naga ada, durian merah sampai durian apa, wis selengkap sudah. Tidak bisa dilupakan. Oke, Mas. Terima kasih atas sharingnya, Mas. Wonderful Banyuwangi ya? Majestic Banyuwangi. Majestic Banyuwangi. Awalnya dulu kan tagline-nya, brandingnya The Sunrise of Java. Sekarang menjadi Majestic. Majestic itu kan di logonya itu tidak hanya gunung, ada api biru, ada hutan, ada laut. Saya yang paling terkesan Ijen, Mas. Sama Alas Purwo. Betul. Sekarang Ijen dan Alas Purwo diajukan sebagai salah satu situs geopark Ijen Geopark yang menuju UNESCO Global Geopark. OGG dari UNESCO. Ijen, Alas Purwo sama Pulau Merah itu menjadi situs-situs unggulan yang ada di Ijen Geopark. Di sisi lain ada situs-situs lainnya seperti Desa Adat Kemiren tadi, Pulau Merah dan lain-lain. Loh, Mas, kalau Pulau Merah itu di mananya Banyuwangi, Mas? Banyuwangi ujung selatan, dekatnya masuk. Jadi gini, pariwisata Banyuwangi itu ada 3, Mas, sebenarnya unggulannya. Terkenal dengan The Diamond of Three Angel, segitiga berlian. Yang pertama ada zona pertama itu ada zona unggulan Kawah Ijen. Kawah Ijen ini menjadi sentral pengembangan zona 1. Ada subzona atau terkenal kalau di Jawa Tengah ada wisata penyangga. Penyangganya itu termasuk apa aja, desa-desa wisata yang ada di sekitarnya. Ada mulai dari atas, desa wisata Taman Sari dengan penyediaan amenitas pariwisata berupa homestay dan lain-lain. Terus turun ke sedikit desa Banjar dengan potensi kopi udek dan sego lemeng. Jadi sego lemeng itu biasanya orang mau ke Kawah Ijen harus berhenti dulu ke desa Banjar untuk beli sego lemeng, susinya orang Osing. Jadi makanannya itu kayak sushi tapi dibungkus
jajang pring, di dalamnya ada ikannya, ada terinya kayak gitu. Oh, saya nggak tahu itu, kalau saya nggak tahu itu. Dan itu dibakar bisa dibuat sangu, bontotan, bekal ke kawah ijen biasanya kayak gitu. Oh, wow. Banjar turun lagi ada desa Gelaga, ada tradisi gelar songo, ada tradisi gelar pitu, turun lagi ke desa Olesari, ada desa Kemiren, ada kampung Anyar, kampung Sidat, salah satu desa penghasil sidat yang sudah diekspor sampai ke sini nih. Nah, itulah konsep wisata penyangga yang ada di Banyuwangi. Di zona kedua ada di unggulannya adalah Pelengkung atau Jilen. Dengan di dalamnya wisata penyangga yang ada di zona Alas Purwo, mulai dari situs Kawitan sampai Sadengan, Agelan, Pancur, Triangulasi sampai Pelengkung itu menjadi wilayah penyangga yang ada di Alas Purwo. Terus yang ketiga adalah zona Sukamade. Sukamade ini apa? Sukamade ini pantai yang berada di Taman Nasional Meru Betiri. Di situ tempatnya penyu mendarat. Dari 7 spesies penyu yang ada di dunia, 6 itu ada di Sukamade yang sering mendarat ke situ. Wow. Nah, Pulau Merah masuk menjadi salah satu wisata penyangga yang ada di Sukamade dengan poin dengan produk yang ditawarkan, dengan view yang ditawarkan. Kalau di Pulau Merah itu bagusnya sunsetnya. Terus di situ juga Pulau Merah dijadikan sebagai salah satu situs geopark. Karena kenapa kok dinamakan Pulau Merah? Karena mengandung beberapa mineral besi yang akhirnya kena sinar gini-gini. Ada fenomena geologi yang bisa dijelaskan seperti itu. Mas, Anda kenal Pak Supranoto, Mas? Supranoto? Iya, yang punya Hotel Pinang Sari. Oh, enggak kenal. Oke. Ya. Oke. Bu Wiwin kenal, kalau orang-orang adat, kalau orang-orang PHRI belum semuanya. Oke. Wow, loh Mas, saya lihat di foto Anda itu ada candi. Apa candi zaman Belambangan? Foto yang mana saya lupa. Oh. Candi Luhur Moksajati itu. Ya. Itu di mana? Candi Luhur Moksajati itu ada di Umendung, Muncar. Oh, bukan di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Oh. Di Kecamatan Muncar maksudnya. Oh, nah itu ada peninggalan Belambangan, Mas? Enggak, yang peninggalan kan yang kalau peninggalan di sini Belambangan itu enggak ada, Mas. Kerajaan Macan Pote Tawangalun itu kan sudah enggak ada di sini, paling cuma batu-batu batanya saja yang aduh. Oh lah, kalau candinya itu peninggalannya itu bangunan baru sih sebenarnya untuk persembahyangan umat Hindu di situ. Oke. Saya ingat Mas, waktu itu tahun 2006 saya pergi ke Alas Purwo, itu ada candi ya, dibangun oleh orang Hindu. Ternyata pembangunan candi itu tahun 2002 ya. Ya, jadi di situ kan kalau yang aslinya di Alas Purwo itu ada situs namanya situs Kawitan yang batunya warna hitam, itu batu dari puranya itu situs memang tertua. Terus ada juga Candi Luhur Pura Belambangan itu memang bangunan baru, Mas. Jadi dibangun oleh umat Hindu juga. Jadi kalau di Alas Purwo sendiri mesti menjadi jujukan dari saudara-saudara umat Hindu yang ada di Bali, misalnya mau ke mana, mau ke Malang, mau ke Arjuna, ataupun mau
Tirtaya apa sih bahasanya itu mampir ke situ dulu. Oh gitu. Oke. Nggih. Terima kasih Mas atas sharingnya. Sangat luar biasa, sangat informatif. Nggih, terima Saya kasih. lebih tahu tentang Banyuwangi. Kalau pengen lebih tahu, ayo datang ke Banyuwangi, pasti Anda kembali. Biasanya cuma lewat saja. Ya kapan-kapan harus mampir ke Ya. Banyuwangi. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Denny atas waktunya, atas sharingnya. Oke, terima Iya. kasih. Mungkin mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sangat lengkap kok Mas, sangat informatif. Terima kasih. Nggih. Apa ngomongnya kalau terima kasih apa ngomongnya kalau bahasa Osing? Kesuwun. Kesuwun. Oke. Nggih, kesuwun. Oke, kesuwun Mas. Nggih, sami-sami.